Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul kembali Tuhan, mau Tuhan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, buka hati pikiran kami Tuhan, biarlah kami siap mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Urapi hati pikiran kami, hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya yang daripada-Mu saja yang Tuhan yang dihadirkan dalam hidup kami, dan biarlah kami sembunyikanlah setiap kami Tuhan yang melayani di balik salib-Mu, dan Engkau biarlah salib-Mu Tuhan yang bertahta di depan kami, memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Oke, shalom semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Samuel. Jadi ini pertama kalinya aku sharing di Rise Youth. Di sini tema kita itu comfort zone. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu comfort zone adalah zona nyaman. Jadi di sini aku juga agak grogi sebenarnya. Saya berusaha untuk keluar dari comfort zone saya sendiri, dimana kalau comfort zone saya itu sudah banyak mendengarkan berbagai macam firman Tuhan dalam firman Tuhan, khotbah, dan berbagai macam rema yang Tuhan sudah kasih ke aku, dan saatnya untuk keluar dari zona nyamanku dan untuk memberikan apa yang menjadi isi Tuhan dalam hidup aku. Jadi kalau misalnya bulan kemarin itu kita belajar tentang overthinking, di mana kita bisa memanajemen bagaimana overthinking itu. Jadi kita itu sudah bisa men-settle hidup kita, stabil dalam apa yang ada di hidup kita, berusaha untuk nggak overthinking. Dan selanjutnya ada satu masa di mana kita itu akan merasa nyaman dalam hidup kita. Jadi kayak it's okay gitu loh. Jadi hidup kita akan terasa seperti nyaman. Oke, kalau kita bicara tentang comfort zone itu bukan biasanya lagi, tapi dalam zona nyaman itu tidak ada yang namanya pertumbuhan, dan tidak ada sesuatu yang, jadi sekitar kita itu kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang tumbuh gitu ya. Lingkungan kita biasa-biasa aja. Mungkin kayak teman-teman kita yang seringkali misalnya kalau misalnya di dalam persekolahan itu mungkin teman-teman kita waktu ujian gitu mereka menyontek, dan kita kayak ikut-ikutan menyontek kanan kiri. Jadi kita kayak sama kayak mereka, jadi ya itu zona nyaman kita. Tapi kalau kita berani untuk keluar dari zona nyaman kita, berarti kita itu memilih untuk tidak menyontek misalnya. Kayak jadi kita itu sebagai terang tidak keluar dari zona nyaman kita untuk tidak menyontek. Nah sebenarnya pertumbuhan itu dapat terjadi ketika seseorang berada di luar zona nyaman kita. Oke, jadi selanjutnya aku mau cerita sedikit tentang tokoh-tokoh di Alkitab yang menceritakan tentang comfort zone ini. Jadi ada dua tokoh Alkitab, yang satu itu Abraham, di mana Abraham itu pada saat usianya 75 tahun, dia itu disuruh Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya, yaitu dengan pergi ke tanah yang dia sendiri nggak tahu di mana itu tempatnya berada. Tapi Abraham memilih untuk berbeda, yaitu dia kalau misalnya ya orang yang sudah tua umur 75 tahun kayak mungkin beda sih, kayak kalau zaman dulu kan umur orang kan
sampai ratusan tahun. Tapi kalau misalnya zaman sekarang diilustrasikan umur 75 tahun, dia biasanya kan mungkin sudah mengalami kelemahan tubuh, dan biasanya nggak mungkin lah punya pikiran, maksudnya untuk pindah ke tempat lain, ke zona yang bukan tempatnya dia. Mungkin kalau orang yang sudah tua kan punya pikiran mungkin, oh kalau bisa ya aku paling tidak ya meninggal di tempat tanah yang aku kenal ini, daripada aku keluar kemana, kecuali mungkin ada kayak perang atau ada sesuatu kerusuhan yang terjadi yang mengharuskan orang itu untuk pindah ke tempat lain. Jadi pada saat Abraham itu dia sebelum pindah ke tanah yang Tuhan suruh pergi, Abraham itu sudah settle gitu loh di tanahnya, di Ur Kasdim. Dia sudah kaya juga gitu loh. Jadi buat apa aku harus pindah kalau aku sudah bisa menetap. Tapi Abraham berbeda, dia punya sikap hati untuk mau mendengar apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Abraham itu meresponi dan keluar dari zona nyamannya, Tuhan memberikan pertumbuhan yang lebih dari pertumbuhan yang dia alami pada saat dia di Ur Kasdim, di tanah kelahirannya. Terus selanjutnya ada kisah Musa. Jadi Musa itu seorang hamba Tuhan ya. Jadi dia itu diutus oleh Tuhan untuk pergi ke tanah yang Tuhan pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam kehidupannya Musa kurang apa, jadi dia itu juga pada saat itu kan sudah menikah, sudah punya anak, ya setidaknya sudah bekerja lah dalam hidupnya, dia sudah settle dan enak. Dan pada saat itu Musa disuruh Tuhan untuk pergi ke sana, dan pada mulanya memang Musa bergumul dengan hal-hal itu. Jadi dia berkata kalau aku ini berat lidah dan tidak bisa berbicara dengan bangsa Israel. Tetapi karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya ke bangsa Israel, dan akhirnya Musa mau untuk pergi ke tanah Israel untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Justru setelah dia keluar dari tanah Mesir itu, dia mengalami pertumbuhan, dia melihat hal-hal supranatural yang terjadi dalam hidupnya, seperti air membelah menjadi dua, laut membelah jadi dua, terus roti mana, terus ada juga hal-hal yang ajaib yang pernah kita tahu ya selama perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dari kisah Alkitab ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika kita itu mau keluar dari zona nyaman kita, kita itu akan mengalami pertumbuhan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Jadi itu sebuah sikap hati kita untuk mau keluar. Itu berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari lingkungan luar. Kalau misalnya dilihat sebagai anak-anak muda zaman sekarang itu, ya kita mikir ya sebagai pelajar atau mahasiswa kayaknya kayak nggak ada nyaman-nyamannya gitu ya. Jadi kayak kita harus belajar, kita harus bertanggung jawab untuk siap tugas kita. Jadi seolah-olah nggak ada nyaman-nyamannya gitu loh. Terus kita juga sudah berada pada zona yang tidak nyaman, mungkin seperti kehidupan yang agak ya mungkin menurut kita susah, atau ada mungkin keluarga yang masih kaku hubungannya, temannya nggak banyak, atau mungkin sahabatnya Intel ya. Intel itu sahabatnya Indomie telur. Jadi apa ya, kehidupannya nggak jadi kamar, terus sudah nyaman gitu dengan Indomie dengan telurnya. Jadi kita berpikir bahwa sebenarnya kita itu harusnya lebih maju dari Abraham, nggak sih? Kalau misalnya kita itu sudah keluar dari zona nyamannya. Artinya sebenarnya zona nyaman itu bukan berdasarkan situasi,
dan kondisi dalam hidup kita. Tapi tentang bagaimana kita menyikapinya, bagaimana mindset kita untuk menanggapi zona nyaman atau enggak. Jadi zona nyaman bukan dari keadaan kita yang sudah nyaman, tetapi bagaimana kita melihat keadaan sekitar kita. Misal orang merasa kalau dia itu sudah di zona nyaman ketika dia itu berada di luar zona nyamannya. Dan juga di firman Tuhan dicatatkan pada pada cerita perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang cerita perbudakan bangsa Israel di Mesir. Itu terjadi selama 400 tahun, di mana pada saat itu bangsa Israel itu mengalami perbudakan. Kalau misalnya orang lahir di tahun 390 masa perbudakan, jadi dia mengalami perbudakan hanya 10 tahun. Tapi kalau dia lahir pada saat 200 tahun masa perbudakan, itu berarti dia benar-benar diperbudak gitu. Ya, kalau misalnya ketika kita itu menjadi budak, kita itu tidak punya hak sama sekali. Kayak tidak punya hak atas diri kita sendiri, atau kalau nggak dikasih makan ya kita nggak mungkin makan gitu. Misalnya kita juga punya cita-cita gitu sebagai budak. Oh, aku mau jadi arsitek, aku mau bangun piramid gitu. Ya nggak bisa, karena kamu diperbudak gitu. Walaupun paling tingginya paling ya bisa jadi manajernya budak. Tapi kan ya budak on duty ya, tapi jadi tetaplah budak gitu loh. Jadi mereka diperbudak selama 400 tahun. Jadi dari kisah ini, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, generasi yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah bukan generasi yang keluar dari tanah Mesir secara langsung, tapi generasi padang gurun. Jadi di mana generasi yang sudah lagi, karena pada saat bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, dia itu cenderung sudah berasa di zona nyamannya. Seperti pada saat dia itu di tanah Mesir, dia itu mengalami tidak bersyukur atas hal-hal yang Tuhan sudah berikan. Misalnya Tuhan sudah seperti kasih mana, terus sudah dikasih tiang awan, tiang api, yang suatu mujizat supranatural yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tidak pernah terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Tapi itu terjadi dalam hidup mereka. Nah, mungkin dari sini cara untuk keluar dari zona nyaman adalah dengan mengkonfrontasi hidup kita ya. Jadi seperti melawan kemalasan, terus bertanggung jawab untuk setiap tugas tanggung jawab kita, dan kadang-kadang sesuatu yang nggak enak kita lakukan itu mungkin kayak ajain tugas atau tanggung jawab kita, ada hal-hal yang menggesek hidup kita, tapi itu baik gitu loh buat hidup kita, dan kita itu anggapannya keluar dari zona nyaman tersebut dan pasti ada pertumbuhan dalam itu. Mungkin konsep prinsip cara keluar dari comfort zone itu kita bisa belajar dari, mari kita buka di Bilangan 11 ayat 4 sampai 10 ya. Mungkin bisa ditayangin. Oke, mungkin dari sini kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka masukkan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Next. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Next. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Next. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Next. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu mengelilingi dengan batu, kilangan atau menumbuknya dalam lumpang.
Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Next. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Next, mungkin sampai 11. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Jadi sungguh mengherankan ya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah ditunjukkan hal supranatural, tapi mereka merasa tidak puas. Ya mungkin dari situ. Jadi ketika mereka dikejar orang Mesir, mereka melihat tiang awan dan tiang api. Ketika mereka melihat penyertaan Tuhan di situ. Ketika mereka makan mana, mereka mengeluh. Di Mesir itu ada bawang pre, ada semangka, ada mentimun, dan yang lain-lainnya. Padahal di Mesir itu mereka jadi budak gitu. Jadi seolah-olah kayak kangen gitu loh dengan masa perbudakannya gitu. Padahal itu suatu perbudakan. Kayak misalnya mereka pulang dari kerja, dia habis dicambuk, habis dikerja paksa. Tapi gak apa-apa kok, aku pulang dapat makan semangka, dapat bawang pre, dan lain-lainnya. Jadi itu seolah-olah mereka di luar zona nyaman, tapi merasa kalau dirinya itu sudah ada di zona nyaman. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka bisa menikmati masa-masa perbudakan karena mindsetnya berada di zona nyaman. Ketika mindsetnya berada di zona nyaman, mau dikasih hal yang baik atau buruk pun, dia selalu melihatnya beda. Jadi dia masih melihat ke belakang dan melihat kelemahannya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita bisa pelajari atau akar apa yang bisa kita lihat dari kisah bangsa Israel ini? Jadi ada teladan yang baik atau buruk, tapi jelas kita cari mencontoh teladan yang baik. Jadi bangsa Israel ini sejujurnya mereka tidak mau belajar. Bangsa Israel tidak mau belajar apa yang menjadi kehendak Allah di hidupnya. Dan banyak sekali alasan untuk nggak mau belajar. Tapi sebenarnya Tuhan itu merindukan kita itu untuk belajar gitu loh. Walaupun terlihat sedikit, walaupun belajarnya itu nggak mungkin kita belajar tapi kita nggak mampu, tapi kita tetap mau belajar, punya kerinduan yang mau belajar. Tapi nggak apa-apa, walaupun progresnya sedikit, tapi Tuhan melihat proses. Dan Tuhan menghargai setiap proses yang kita lakukan. Jika kita nggak mau belajar, maka bagaimana Tuhan mau menumbuhkan kita? Kalau kita itu dikasih tantangan terus lari terus, gitu loh. Banyak orang itu banyak orang percaya Tuhan bisa pakai semua orang. Tapi jarang manusia bisa percaya kalau Tuhan bisa pakai dirinya. Kalau kadang-kadang kan manusia kan juga dirinya sendiri gitu. Terus kadang-kadang karena kita itu saking nyaman ya, maksudnya sampai berdoa, Tuhan inilah aku, utuslah dia. Jadi bukan lagi berikan aku kemampuan untuk melakukannya, tapi utuslah dia. Ketika ada tantangan yang diberikan kita, kita bisa terima itu, tapi bukan berarti kita menghiaskan semuanya, tapi kita tahu apa yang menjadi, kalau itu sudah menjadi kerinduanmu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, maka lakukanlah itu. Maka Tuhan akan memberikan pertumbuhan di dalam itu, dan sesuai dengan takaran yang tepat. Selanjutnya, kita harus bisa mau menerima tantangan. Kalau misalnya mau percaya diri, kita bisa percaya diri kepada Tuhan. Bukan karena aku mampu melakukannya, tetapi Tuhan kasih aku kemampuan untuk melakukannya itu.
reaksi orang ketika mendapat tantangan itu ada berbagai macam, bisa biasa aja, bisa semakin tertantang, bisa juga burn out. Kita perlu menyadari bahwa dalam setiap tantangan itu ada hal yang Tuhan mau upgrade dalam hidup kita. Kalau misalnya kita dapat tantangan, jangan lihat susahnya dulu. Tapi ayo kita melihat segala sesuatu bukan dengan cara pandang kita, melainkan dengan cara pandang Tuhan, karena aku mau belajar dan aku mau menerima tantangan ini. Tuhan pasti kasih kekuatan. Mungkin kita selanjutnya bisa buka Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Oke, mungkin kita bisa baca bersama. 1, 2, 3. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai di Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron 7 tahun. Seorang. Oh, sorry. Sepertinya ini salah. Bilangan 13 ayat 32. Ya, sorry. Oh ya, ini ya. Oke. 1, 2, 3. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa dan orang Enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat dari kami sendiri belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi di sini bangsa Israel itu mereka sudah punya tanggapan bahwa musuh yang akan dihadapinya di depan itu pasti aku gagal gitu. Mereka belum berusaha untuk berperang, tapi mereka sudah kalah duluan karena mereka yakin gitu misalnya itu akan gagal. Di sini bangsa Israel takut gagal dan seolah-olah mereka itu seperti tidak bertuhan. Jadi di setiap musim kehidupan pasti ada raksasa-raksasa yang besar. Tetapi jangan pandang diri kita itu sebagai belalang. Tetapi pandang kita sebagai orang yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita. Sama seperti kalau misalnya yang kemarin aku dengar itu, kalau misalnya kita diberikan tantangan sama Tuhan, kita jangan Tuhan bisa pakai siapapun untuk menggenapi janjinya. Jadi pasti ada sesuatu, misalnya kayak kemarin ceritanya kalau misalnya Tuhan bisa pakai siapapun untuk khotbah di sini. Kalau misalnya kita nggak mau, Tuhan bisa pakai siapapun untuk bisa khotbah di sini dengan hal yang sama untuk disampaikan di tempat ini. Kalau dan orang yang nggak mau mendapatkan tantangan itu, mereka akan cenderung tidak akan bertumbuh dan hidupnya bukan mengalami tidak mengalami pertumbuhan, tapi pertumbuhannya melambat. Kenapa kok banyak orang itu gagal? Kenapa kok banyak orang itu berhenti mengalami pertumbuhan? Itu bukan kamu berusaha terus gagal, terus berusaha lagi gagal, tapi kamu berhenti untuk melakukannya. Kamu berhenti untuk mencoba. Jadi mereka itu berhenti. Jadi anggapannya kalau berhenti mencoba, kamu berhenti memberhentikan sendiri pertumbuhanmu. Kalau misalnya kita gagal dengan masalah yang sama, kita ulang-ulangi terus, itu namanya langganan juga, langganan kesalahan. Dan juga ada orang yang bilang kalau bermimpi itu jangan tinggi-tinggi, nanti jatuh. Terus kalau jatuhnya semakin tinggi semakin sakit. Jadi sebenarnya itu sebuah tuntunan dari Tuhan. Kalau Tuhan itu kadang-kadang mereka bisa mengingatkan kita itu dengan cara apapun dan cara bagaimanapun juga dia bisa kasih tahu. Kalau misalnya kita nggak
tidak sesuai dengan misalnya Tuhan sudah kasih perintah A, tetapi kamu nggak melakukannya, terus kamu jatuh, sakit, dan itu sebenarnya bukan Tuhan yang menghukum kamu, tapi itu sebagai suatu konsekuensi yang kamu alami. Seperti perumpamaan gini, ada seorang ibu sama anak. Jadi ibunya ini udah bilang ke anaknya, "Nak, kamu jangan naik meja ini, nanti jatuh." Nah, dan akhirnya anak itu nggak nurut sama ibunya. Dan akhirnya anak itu naik ke meja itu dan akhirnya jatuh dan sakit. Dan kan bukan karena ibunya ini yang memberikan hukuman ke anaknya kan akibat dia nggak nurut untuk naik ke atas meja. Tapi karena anaknya sendiri nggak menuruti apa yang ibunya sampaikan untuk nggak naik. Ya otomatis, tapi setelah itu ibunya pasti menolong anak itu dan mau menyembuhkan. Sama seperti Tuhan, dia ketika kita jatuh akibat konsekuensi dari apa yang kita lakukan, seperti kita nggak nurut sama Tuhan, itu Tuhan juga angkat lagi. Tapi itu sebuah, ya istilahnya sebuah konsekuensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi ketika kita jatuh ke tangan Tuhan yang kuat, yang hidup. Jangan pernah takut gagal. Ketika kamu takut gagal, maka kamu berada pada zona nyamanmu. Yang itu tidak akan berubah. Jadi mungkin aku kesaksian sedikit tentang hidupku. Jadi pada saat ini aku sedang berkuliah di jurusan yang Tuhan kasih ke aku. Jadi sebelumnya, singkat cerita, sebelum masuk ke perguruan tinggi ini, di SMA itu Tuhan benar-benar aku hidup menurut apa yang aku pandang baik. Jadi merasa kalau itu sebuah zona nyamanku gitu loh. Tapi di dalam zona nyaman itu Tuhan nggak menghendaki aku seperti itu. Jadi Tuhan tuh kepingin aku itu keluar. Tapi tentunya harus ada kontribusi dari aku untuk mau keluar dari zona nyaman itu, sama seperti Abraham dan Musa. Dan pada saat aku di SMA, itu aku merasa bahwa kalau sekolah itu ya sudahlah, maksudnya nggak usah yang kayak ya biasa-biasa aja. Terus ya mungkin ada teman-teman yang nakal juga ya. Jadi ya karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi otomatis karena pergaulan lingkungan kita jadi kayak ikut-ikutan. Terus singkat cerita, aku mulai berada di dalam zona nyaman, kayak mungkin dalam tanda kutip ya ada juga yang lerak-lirik kanan kiri, ada juga yang enggak, pokoknya hidup sesuai apa yang aku mau. Kayak misalnya di kelas aku main game, itu juga termasuk di dalam zona nyamanku. Tapi setelah aku lulus di SMA, aku otomatis keluar dari teman-temanku. Aku sepertinya teman-temanku sudah mendapatkan kuliah dan aku belum dapat kuliah. Jadi itu suatu hal yang membuatku nggak enak. Itu sudah berada di luar zona nyamanku. Dan aku terus mencari bagaimana ya, maksudnya menghadapi situasi ini dan berusaha untuk kembali ke zona nyamanku. Tetapi Tuhan itu baik, dia nggak mau aku kembali ke zona nyamanku. Akhirnya di dalam setahun aku nggak kuliah itu, Tuhan didik aku untuk bisa keluar dari zona nyaman di situ. Di situ aku nangis karena dulu yang sebelumnya bisa punya teman, bisa ngobrol karena mereka sudah kuliah semua dan aku belum kuliah, jadi aku sendirian gitu. Kayak ya itu, dan itu membuatku untuk keluar dari zona nyamanku. Dan singkat cerita, aku berusaha untuk menyeimbangi itu. Aku berusaha untuk belajar dengan baik, kayak belajar dengan semaksimal mungkin. Apa yang sebelumnya aku ketinggalan, aku kejar lagi.
Dan selama setahun itu aku mengejar semua ketinggalanku. Dan mungkin juga Tuhan mau didik aku, kalau misalnya aku sudah masuk duluan, aku mungkin nggak bisa survive di perkuliahan. Singkat cerita, Tuhan kasih aku kemampuan, akhirnya bisa sekolah di fakultas yang aku ingini. Dan di fakultas itu aku jujur melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, karena yang dulunya itu malas kerja tugas, dan akhirnya itu bisa jauh berbeda 180 derajat karena adanya pertumbuhan dari keluar dari zona nyaman itu. Sampai akhirnya aku itu melihat sendiri gitu loh, bagaimana Tuhan didik aku selama setahun itu. Aku kayak ujian gitu, aku nggak pernah nyontek, terus tapi Tuhan kasih nilai yang terbaik gitu. Aku juga sampai heran, kayak ternyata ini loh keluar dari zona nyaman itu, dan Tuhan pasti memberikan pertumbuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin itu sharing dari aku. Lanjut lagunya. Oke. Mungkin ini ada satu lagu yang bisa menjadi jadi landasanku juga, bahwa hanya Engkau Tuhan yang telah buktikan untuk hidup kami, dan cintanya tidak akan pernah gagal. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau
Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, ini adalah doa setiap kami Tuhan, dan kami mau berkata Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat kami berlindung, tempat kami bersandar ya Tuhan. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sharing yang sudah dibagikan Tuhan. Biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami dalam menjalani setiap hidup setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan terus mengikuti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Walaupun itu tidak enak bagi kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan dengan iman, dan kami bertindak bahwa Engkau selalu memiliki rencana yang terbaik buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sudah kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya apapun yang kami akan berikan Tuhan, itu menjadi korban yang harum buat Kau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin.